Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Saya Maulida Zarani Awali Putri dengan NIM 2284 2020 2024. Saya Angga Dwi Putra dengan NIM 2284 2004. Dan kami berdua di sini akan menjelaskan materi singkat tentang metode simplex. Dan tentunya pada mata kuliah program linear. Mari kita belajar. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan materi metode simplex pada mata kuliah program linear. Yang pertama, apa itu program linear? Program linear adalah metode matematika yang digunakan untuk mengoptimalkan suatu fungsi tujuan linear dengan mempertimbangkan sejumlah kendala linear. Teknik ini sering digunakan dalam bidang-bidang seperti ekonomi, manajemen, produksi, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, memahami metode simplex. Metode simplex adalah teknik matematis yang digunakan untuk memecahkan masalah optimisasi pada program linear. Metode ini membantu menemukan solusi optimal dengan mempertimbangkan batasan dan kendala yang ada. Langkah-langkah metode simplex. Metode simplex adalah algoritma yang digunakan untuk memecahkan masalah optimisasi linear yang kompleks. Langkah-langkah utamanya meliputi merumuskan fungsi tujuan, mengidentifikasi kendala, mengonversikan ke bentuk kanonik, dan menentukan solusi awal sebelum melakukan iterasi untuk menemukan solusi optimal. Seperti bisa dilihat di sini, dalam setiap per step terdapat menentukan fungsi tujuan hingga menentukan solusi awal. Selanjutnya, menentukan solusi awal. Yang pertama caranya yaitu identifikasi variabel. Tentukan variabel keputusan yang terlibat dalam masalah program linear. Yang kedua, formulasikan kendala. Tuliskan persamaan dan pertidaksamaan yang membatasi solusi yang mungkin. Selanjutnya, langkah ketiga yaitu tentukan nilai awal. Cara kombinasi awal nilai variabel yang memenuhi semua kendala. Langkah pertama dalam menyelesaikan program linear dengan metode simplex adalah menentukan solusi awal yang layak. Ini melibatkan identifikasi variabel keputusan, formulasi kendala, dan menentukan kombinasi awal nilai variabel yang memenuhi semua batasan. Solusi awal ini menjadi titik awal untuk proses iterasi selanjutnya. Kemudian, iterasi simplex untuk mencari solusi optimal. Yang pertama yaitu iterasi pertama. Pada iterasi pertama, kita menentukan variabel dasar dan variabel non-dasar. Variabel dasar akan menjadi bagian dari solusi awal, sementara variabel non-dasar akan dioptimalkan. Selanjutnya, langkah kedua yaitu pembaruan tabel simplex. Selanjutnya, kita memperbarui tabel simplex dengan menghitung nilai-nilai baru pada kolom dan baris dengan rumus iterasi simplex. Selanjutnya, langkah ketiga yaitu uji optimalitas. Setelah memperbarui tabel, kita memeriksa apakah solusi optimal. Jika masih ada nilai negatif pada baris fungsi tujuan, proses iterasi harus dilanjutkan. Selanjutnya yaitu menentukan solusi optimal. Dan menentukan solusi optimal ini yaitu langkah pertama, identifikasi variabel. Tentukan variabel-variabel keputusan yang akan menjadi basis solusi optimum. Variabel dasar akan memiliki nilai positif dan solusi akhir. Langkah kedua yaitu hitung nilai variabel. Gunakan persamaan kendala untuk menghitung nilai dari setiap variabel dasar. Nilai ini akan menjadi solusi optimal. Langkah ketiga yaitu periksa kelayakan. Pastikan solusi optimal yang ditemukan layak dan memenuhi semua kendala yang ada. Jika ada kendala yang dilanggar, lakukan iterasi ulang. Kemudian, penerapan metode simplex dalam kehidupan nyata. Metode simplex memiliki banyak penerapan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah dalam perencanaan produksi di perusahaan manufaktur. Perusahaan dapat menggunakan metode simplex untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya terbatas seperti bahan baku, tenaga kerja agar dapat memaksimalkan keuntungan. Selain itu, metode simplex juga dapat digunakan dalam perencanaan keuangan pribadi seperti mengalokasikan anggaran untuk berbagai jenis pengeluaran dengan kendala pendapatan yang terbatas. Metode ini membantu mengidentifikasi solusi yang paling optimal untuk mencapai tujuan keuangan. Kelebihan dan kekurangan metode simplex. Kelebihan metode simplex yaitu dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah program linear yang kompleks dengan cepat dan efisien. Kemudian kelebihan yang lain yaitu kemudahan penggunaan.
Prosedur perhitungannya yang sistematis dan terstruktur, membuatnya mudah dipahami dan diterapkan. Sedangkan kekurangannya yaitu menentukan solusi awal dapat menjadi tantangan jika tidak ditemukan dengan mudah. Contoh penerapan metode simplex yang lain yaitu salah satu contoh penerapan metode simplex dalam kehidupan nyata adalah dalam optimasi produksi di sebuah pabrik. Misalnya, sebuah pabrik memproduksi dua jenis produk A dan B dengan kendala sumber daya seperti bahan baku, tenaga kerja, dan mesin produksi. Dengan menggunakan metode simplex, pihak manajemen dapat menemukan kombinasi produksi yang optimal untuk memaksimalkan keuntungan dengan memperhatikan berbagai kendala yang ada. Baik, selanjutnya untuk contoh soal metode simplex akan dijelaskan oleh teman saya, Kak Maulida Zahrani Awal Putri. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas contoh soal metode simplex. Nah, di sini kita dihadapkan persoalan yaitu dengan memaksimalkan Z atau fungsi Z dengan 2x plus 4y plus Z dengan batasan x plus 4y tambah 8z kurang dari sama dengan 9 dan dengan batas 28x plus 7y ditambah 4z kurang dari sama dengan 3 dan batas yang ketiga adalah 3x plus y plus 5z kurang dari sama dengan 5 dengan x, y, z lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk langkah yang pertama itu adalah mengubah ke bentuk kanonik. Nah, di sebelah kiri itu adalah fungsi tujuan dari soal dan yang sebelah kanan adalah bentuk kanoniknya. Nah, di kanonik ini fungsi tujuannya itu kita menyamakan 0. Jadi pada fungsi yang sebelah kanan yang 2x plus 4y plus z itu kita pindah ke sebelah kiri. Jadinya z min 2x min 4y min z sama dengan 0. Dengan kendalanya x plus 4y ditambah 8z kurang dari sama dengan 9. Nah, untuk menjadi sebuah persamaan, maka tanda kurang dari sama dengan itu kita tambah sesuatu. Nah, kita misalkan S1. Jadi, untuk kendalanya dalam bentuk kanonik itu ada x plus 4y plus 8z plus S1 sama dengan 9. Untuk kendala yang kedua, 8x plus 7y plus 4z kurang dari sama dengan 3 itu menjadi 8x plus 7y plus 4z plus S2 sama dengan 3 dan seterusnya. Nah, langkah yang kedua adalah membuat tabel simplex. Kita memasukkan ke dalam tabel nilai dari fungsi tujuan serta batasan-batasan dimulai dari variabel basis Z. Yang pertama adalah 1. Untuk X-nya, untuk nilai X-nya itu ada min 2. Nah, dalam tabel simplex ini kita memperhatikan pada bentuk kanoniknya. Nah, kemudian kita menentukan elemen pivot. Kita perhatikan dulu dari kolom fungsi tujuannya kita pilih yang paling kecil. Yang paling kecil ini adalah min 4 dan kemudian kita lihat di bagian rasio di bagian rasio ini nilai paling terkecil adalah 3/7. Jadi elemen pivotnya adalah 7. Dan langkah keempat adalah perbaikan nilai baris persamaan pivot. Nah, nilai lamanya itu diambil dari fungsi tujuan yang Z itu. Kemudian, nah, tujuannya kita adalah untuk mempositifkan semua bilangan yang ada di fungsi tujuan. Pada elemen pivot ini kita harus membuatnya menjadi 1. Nah, untuk membuat jadi 1, kita akan mengalihkan semua bilangan dari baris pivot dengan 1/7. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini: 0, 8/7, 1, 4/7, 0, 1/7, 0, dan 3/7. Kemudian, langkah kelima adalah perbaikan nilai baris fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuannya tadi, yang Z tadi, itu 1, min 2, min 4, min 1, 0, 0, 0, 0. Nah, yang pertama kita akan mengenolkan fungsi yang ada di kolom pivot, yaitu min 4. Jadi, min 4
Untuk menjadikan 0, kita kurangi dengan min 4, karena min 4 dikurangi min 4 itu sama dengan 0. Kemudian langkah yang keenam adalah perbaikan baris fungsi batasan 1 atau S1. Nah, fungsi batasannya nilai lamanya 0,148,0,1009. Nah, untuk mengenolkan 4-nya di situ kita kurangkan dengan min 4 atau semua baris kita kalikan dengan min 4. Kemudian kita kurangkan dengan nilai yang lama. Untuk langkah yang ketujuh adalah perbaikan baris fungsi batasan 3. Nah, nilai lamanya ada 0,315,0015. Nah, untuk mengenolkan kolom 1 itu kita mengalihkan min 1 pada semua baris. Nah, setelah dikurangkan diperoleh 0,13/7, 0,31/7, 0, min 1/7, 1, dan 32/7. Kemudian setelah semuanya sudah 0, kita langsung ke tabel simplex yang kedua dengan keterangan literasi 1 yaitu nilai optimal. Kita masukkan semua perbaikan baris fungsi batasan 1, batasan 3, serta barisan pada pivotnya. Nah, kita masukkan pada variabel bebas Z itu kita masukkan 1, 18/7, 0, 9/7, 0, 4/7, 0, 12/7. Nah, dapat dilihat dari variabel bebas yang Z itu sudah tidak ada yang negatif, jadi nilainya sudah optimal. Nah, dapat dilihat juga pada S1 variabel S1-nya barisnya ada 0, min 25/7, 0, 40/7, 1, 4/7, 0, 51/7. Nah, kesimpulannya, karena pada literasi 1 semua nilai pada baris fungsi tujuan sudah non negatif, di barisan variabel bebas yang Z tidak ada yang negatif semuanya alias semua positif, maka penyelesaian optimal telah tercapai. Jadi permasalahan tersebut mencapai nilai optimal di Y 3/7 dengan nilai maksimal fungsi tujuan Z sebesar 12/7. Nah, setelah pembahasan soal-soal tadi, ini ada beberapa soal yang dapat teman-teman kerjakan untuk memperdalam materi metode simplex. Dan terima kasih. Nah, itu tadi penjelasan materi metode simplex dari kami. Bagaimana? Menarik bukan? Tentunya dong. Dan semoga video dari kami dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. See you next time. Dan kapan-kapan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.